Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Kata Nabi, barang siapa yang berupaya untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan mengkaji, yaitu kajian kita di rutinitas ini setiap malam Sabtu di dalam kitab Sabilal Muhtadinnya. Kita akan membacakan kitab Sabilal Muhtadin, yaitu bagian perkara-perkara solat, pembagian waktu-waktu solat pada 5 waktu. Pembagian waktu maksudnya. Pembagian waktu-waktu solat Isya. Apa saja itu pembagiannya? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 151, 6 baris dari atas. 6 baris. Ya. 7. Bermula awal waktu Isya itu hilang syafaq yang merah, kemega-mega yang merah. Bermula awal waktu Isya itu hilang syafaq merah. Awal masuk merah. Berarti di penghabisan solat maghrib itulah dia mulai solat Isya. Waktunya kemega-megaan syafaq merah itu hilang baru masuk. Nah, di situ letak awalnya itu. Letak awal daripada solat Isya. Dan sunat mentakhirkan dia hingga hilang syafaq yang kuning. Dan sunat mentakhirkan dia hingga hilang syafaq dan sunat mentakhirkan dia artinya melambatkan solat Isya itu hingga hilang syafaq yang kuning sampai habis. Sunat hukumnya mentakhirkan dia hingga hilang syafaq yang kuning dan yang putih supaya keluar daripada khilaf, supaya keluar daripada perselisihan pendapat ulama. Itu khilaf namanya. Supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Wajib melambatkan. Ada yang mengatakan wajib melambatkan solat Isya. Ada yang mengatakan sunat melambatkan solat Isya. Waktunya itu sebab kuning. Jadi keluar waktu itu ada khilaf di antara ulama, di antaranya itu. Dan kekal waktunya hingga terbit fajar shadiq. Berarti waktu salat Isya sampai kepada fajar shadiq. Fajar ke shadiq. Karena hadis Jibril yang telah terdahulu. Ini dia, mana dia yang terdahulu? Yang halaman 149 itu hadis Jibril. Waktu-waktu salat Isya sampai ke fajar shadiq katanya. Fajar shadiq, fajar kadhib.
Dan juga ditekankan dengan hadis Sahih Muslim, apa dia? Dan lagi hadis Sahih Muslim, laisa fin naumi tafritun, laisa fin naumi tafritun, wa innamat tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtus salatil ukhra, hatta yaji'a waqtus salatil ukhra. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan di sini, kata Nabi, tiada pada tidur itu taksir. Tiada pada tidur itu taksir. Dan hanya saja taksir ini Pak kurang perhatian ya. Teledor. Nah, itu taksir namanya dalam bahasa Arab. Makanya ulama-ulama sufi apabila mereka itu di awal kitab mengarang, mereka selalu berkata, hamba yang taksir ya Allah. Nah, hamba yang teledor terhadap perintahmu. Itu namanya. Tiada pada tidur itu taksir, dan hanya saja taksir itu, teledor itu, kurang perhatian itu atas orang yang tidak disembahyangkan ia akan sembahyang hingga datang waktu sembahyang lain. Ya. Awal waktu itu adalah hilangnya syafaq kuning. Syafaq merah. Tuh, awal waktu. Mulai salat Isya, syafaq merah. Di sini disebutkan sunnat melambatkan dia salat Isya. Ya. Paham nih? Dah? Sunnat untuk melambatkan dia salat Isya sampai hilang syafaq kuning. Syafaq kuning-kuning yang atasnya, syafaq kuningkan itu, dan syafaq yang putih. Nah, mengapa dikatakan sunat? Ya, mengapa hukumnya mengatakan sunat melambatkan salat Isya? Karena ada pendapat yang mengatakan wajib hukumnya. Jadi karena ada khilaf pendapat ulama, sebagian golongan sesama mazhab Syafi'i itu sebagian golongan, maka diteliti oleh para ulama sunat saja. Daripada tidak dilakukan, maka lebih bagus lakukan sajalah, tapi perkara ini sunat bukan wajib. Adapun yang mengatakan itu wajib mungkin segolongan saja dalam mazhab Syafi'i. Makanya hukumnya sunat. Nah, jelas? Dan waktunya salat Isya itu kekal sampai ke fajar shadiq. Waktunya kekal, berarti panjang kan? Ya, panjang ini, panjang waktu salat Isya. Nah, panjang waktu salat Isya. Mengapa dikatakan ini sunatnya bisa melambatkannya waktu salat Isya ini? Karena ada hadis Nabi, hadis Jibril. Karena hadis Jibril yang halaman 149 itu ada. Masih ingat itu? Salat Isya itu hilanglah daripada syafaq. Hilanglah sampai syafaq. Ada tuh halaman 149, hafalah hadis itu. Ammani Jibril 'inda al-baiti marratayn fa shalla fi dhuhri hina zalat asy-syamsi wal 'asri hina kana dhillahu. أي الشيء مثله والمغرب وحين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره والإشاء حين غاب الشفق. Itu dia. Sudah kita sebutkan kata musannif di hadis Jibril tentang daripada waktunya salat Isya itu. Nah, ditekankan lagi bahwasanya di hadis yang sahih ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama fin naumi tafritun." Laisa fin naumi tafritun.
bukanlah seorang itu dikatakan teledor kalau dia itu di dalam tidur. Dalam keadaan tidur itu dikatakan orang itu bukan karena teledor. Makanya saat seseorang itu dia sholat subuh misalnya tertidur itu bukan karena keteledorannya. Ada yang disebabkan sengaja, ada yang tidak disebabkan sengaja. Ya, yang teledor itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yusalli salata hatta yaji'a waqta salatal ukhra. Alhamdulillah. Nah, hanya saja yang dikatakan itu tafrid itu adalah yaitu orang yang tidak mau sholat sampai waktu sholat. Jelas ya? Bapak bangun sholat isya, sholat subuh, udah bangun terus tertidur, itu teledor namanya. Itu namanya bahasa hadis ini tafrid. Tafrid. Laisa fil naumi tafritun. Tidaklah dikatakan tertidur itu disebut teledor. Wa innama tafritu man lam yusalli salatah. Hanya saja orang yang disebut teledor, kurang perhatian itu adalah orang yang tidak mau salat hatta yaji'as salatul waktu salat. Sampai datang waktu salat itu dia. Bentarlah. Nantilah maghrib, nantilah salat zuhur, nanti salat asar. Nah, dia katakan dia sampai hilang waktu salat. Nah, sampai hilang waktu salat itu tadi. Nah, waktu salat ini dikatakan inilah menekankan bahwasannya seorang dia masih tidur dia, misalkan dia sholat isya, awal waktu sholat isya tadi jam 7:30, terus dia tertidur, masih ada waktu panjang, masih ada waktu. Itu kalau memang sudah tertidur dengan tidur berbeda. Kalau dia tidur makruh hukumnya. Kalau dia hendak mau melakukan daripada sholat isya itu lambat malam, ya kan? Jadi dia sengaja untuk tidur, hukumnya makruh. Jadi kalau dapat tidak tidur. Tapi kalau memang dia sudah terbiasa melaksanakan sholat tahajud, tidak masalah. Kalau dia memang itu melakukan sholat isya malam, ya. Batasan daripada sholat isya itu, kalau di sini disebutkan fajar shadiq. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya batasan sholat isya itu sampai jam 12 malam, sampai dini hari. Jam 12 malam, dari jam 8 itu sampai jam 12 malam. Dari mulai jam 1 sampai jam 4 itu sholat tahajudnya. Sholat waktu afdal tahajud. Maka bila ada orang yang sholat itu dia sholat isya sampai akhir daripadanya, itu waktu sahar, jam 4 sampai jam 4.30 itu waktu sahar, maka makruh hukumnya. Maka dia terus sampai ke fajar shadiq, jangan ke ujung-ujung kali. Dah, jelas ini ya? Nah, sunat ini dilakukan karena ada hadis Nabi. Ada pertama kita lakukan as-salatu waktuha. Salat itu ada dilakukan tepat waktu. Dah? Ini hadis saja. As-salatu waktuha, salat itu tepat waktu. Tetapi ketika ada hadis yang lain, itu disebutkan bahwasannya Nabi pernah melakukan salat di akhir salat isya. Jalannya, Nabi pernah. Loh, kalau begitu pernah Nabi melakukan salat isya, berarti kita salat isya lambat aja lah, karena Nabi pernah melakukan demikian itu. Lihat dulu, jangan kita pahamkan demikian salat mentah-mentah dengan salat ini. Memang Nabi pernah. Nah, almarhum Kiai Haji Yaqub Ali dalam kitab beliau itu, ya, Imam Masjid Istiqlal Jakarta almarhum itu, beliau katakan hadis ini dua-dua sahih tapi kontradiksi, saling berlawanan. Yang satu mengatakan awal waktu afdalnya, as-salatu afdalu waqtiha. Yang satu lagi, Nabi pernah melakukan salat sunat di akhir waktu. Dua-dua hadis ini sahih. Maka disikapkan oleh beliau yang di dalam kitab beliau itu, ya, beliau itu ulama hadis itu.
bisa dapat mengkritik-kritik hadis-hadis yang mana yang ini ya, di dalam kitab beliau itu dan bukunya. Kata Kiai Haji Ali Yaqub, beliau katakan itu bahwasannya apa? Bila ditilik dari dua hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang ada luang waktunya maka lebih afdal dia itu salat di awal waktu. Itu afdalnya. Bila mereka itu ada dia tidak ada waktu, maka boleh dia untuk mengakhirkan salat Aisyahnya. Karena waktunya hadis Jibril tadi sampai kepada fajar shadiq. Paham? Sudah? Contoh nih. Waktu salat datang tamu. Waktu salat Isya. Salat ini cuma satu salat Isya ini sajalah Nabi pernah melakukan di akhir. Yang di awal mengatakan kemudian satu hadis mengatakan demikian, kontradiksi, berlawanan. Nah, bila ini seperti ini bagaimana cara menyikapinya? Maka orang yang mengamalkan seperti ini melambatkan, maka boleh dia merujuk kepada hadis ini. Tapi dengan satu catatan, memang dia itu tidak ada waktu. Artinya waktunya itu misal menjaga pasien, menjaga orang sakit, dokter hendak mengoperasikan, ya kan? Waktu luas. Maka di situ dia dikategorikan hadis yang tadi. Nabi pernah melakukan di akhirnya. Selagi ini masih, yaitu dia belum sampai hilang keputihan atau kekuningan itu. Sampai fajar shadiq. Misal ada tamu, waktu sholat Isya. Kira-kira kita sholat Isya atau tamu? Nyambut tamu. Pak balik. Waktu sholat Isya. Kira-kira nyambut tamu atau waktu sholat Isya? Diajak bareng. Ya, contoh, ya mungkin diajak. Kalau dia Nasrani, suruh pulang dulu. Padahal kata Nabi, man kana billahi, barang siapa man amana billahi wa bil yaumil akhir. Hadis 40. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hukum memuliakan tamu apa? Wajib. Salat berjamaah masjid hukumnya? Itulah dia kan. Salat berjamaah hukumnya sunnah. Mana yang didahulukan? Inilah kata Syekh Ali Yaqub mengatakan, bila waktu itu masih luas, muliakan yang wajib. Tapi kalau waktunya ini sempit, maka yang sempit itu didahulukan. Ini menunjukkan bahwasannya hadis yang dikatakan ini boleh dan sunat. Artinya kita boleh menjamu tamu. Makanya kalau di pesantren itu di pesantren salat Isya jam berapa? Malam, jam 10. Kenapa? Karena mereka itu dahulukan apa? Dahulukan apa? Sunat atau wajib? Sunat atau wajib? Pernah nggak jalan-jalan ke pesantren ini? Sekali-sekali kita survei silaturahmi ke pesantren gimana itu. Jadi kita tahu nanti bisa jadi bahan. Kira-kira anak pesantren itu mereka sholat malam, itu mereka tuh melakukan apa? Sunat atau wajib? Sehingga sampai sholatnya malam jam 10. Sunat atau wajib dia lakukan? Apa wajibnya? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Perkara waktu tepat, ya kan? Kan kata Nabi kan as-salatu waktuha. As-salatu waktu afdalu. Salat tepat waktu itu afdal. Betul. Ada hadis lagi sahih bertentangan. Kata Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya Nabi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirul isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat isya di akhir. Kan bertentangan. Hadisnya sahih. Sahih Muslim ini. Nah, ini berarti jangan serta-merta bagi orang yang ada waktu, nanti ajalah. Karena kata Nabi kan ini, hadis Nabi mengatakan, bukan, ini bagi orang yang tidak ada waktu. Contoh, orang yang menjaga malam macam mana? Security.
yang di PT-PT itu. Dia amanah ini loh, tanggung jawabnya. Sementara bila ditinggalkan, maka dia teramanah. Bila dia mau dikerjakan waktu salat Isya, masih ada waktu. Maka inilah kesempatan mereka. Kenapa? Rukhsah, keringanan bagi mereka, orang-orang yang jaga. Paham ini jelas nih? Itu maksud hadis yang disampaikan oleh Syekh Ali Yaqub tentang kontradiksi hadis yang kedua ini. Berarti memuliakan tamu. Nah, tapi kalau di sini kan nggak mungkin kita buatkan ayo kita salat berjamaah. Ayo. Salat berjamaah itu utama. Bagi siapa? Bagi orang yang ada waktu. Dia padahal duduk-duduk santai. Pak, nggak salat Pak, panjang waktunya. Nah, padahal dia duduk yang tidak ada manfaat. Makanya kami dulu salat Isya tuh jam 10 malam. Maghrib, ba'da maghrib itu mengaji kami kitab Bajuri. Setelah Bajuri itu 2 kitab, 3 kitab Bajuri, kemudian Kawakib Durriyah, ilmu nahwu saraf, kemudian kami Lataiful Isyarah, Syarah Warkat juga ngaji itu sampai jam setengah 10. Setengah 10 itu setengah 10 salat Isya, dan itu istirahat main-main. Nah itu kalau banyak istirahat lah. Istirahat, ada yang mau ini, ada yang gimana, ada yang setengah jam, lanjut lagi ngaji, turun jam setengah 11 malam. Artinya bubar pengajian setengah malam. Jam 12 malam ulang lagi, mutolaah lagi. Subuh, habis subuh ngaji lagi kitab Syarqawi ala Tahrir. Jadi memang itu. Itulah anak pesantren. Maka kita coba kita gali. Berarti ini menunjukkan bahwasannya benarlah hadis ini. Kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, Nabi tidak ada melakukan di akhir, pasti di awal waktu. Jadi inilah kontradiksinya. Baik ya. Adalah zahir hadis Muslim ini, hadis yang di atas ini, laisa fin naumi tafritun tadi, adalah zahir hadis Muslim ini mengendaki ia akan lanjut waktu sekalian sembahyang hingga masuk waktu sembahyang yang lain daripada yang 5 waktu. Saya ulang. Ini penjelasan tentang hadis di atas yang riwayat Imam Muslim. Apa penjelasannya? Adalah zahir. Zahir itu tahu? Zahir itu nampak, jelas. Adalah zahir hadis Muslim ini mengendaki hadis ini. Apa maksud daripada hadis ini? Mengendaki ia lanjut waktu sekalian sembahyang. Berarti apa dia? Berarti boleh, silahkan aja lakukan sholat sepanjangnya itu. Jam 9 boleh, jam 10 boleh, jam 11 boleh, jam 12 boleh. Sampai dia, ya jam 11 boleh. Itu sholat Isya, silahkan. Ya. Hingga masuk waktu sembahyang yang lain. Sampai masuklah waktu sholat yang lain. Sholat yang lain apa setelah Isya? Subuh. Itu baru habis katanya. Tapi kalau selagi dia masih panjang waktunya, panjang seperti inilah, ya Isya, nih panjang mulai Isya nih, zuhur, asar, maghrib, zuhur, subuh nih subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya subuh, kan panjang di sini nih. Mau silahkan di garis ini, di garis ini, di garis ini, di garisnya. Kalau dia kerjakan di sini, udahlah, berarti dia habis waktu, makruh. Bahkan bisa jadi tahrim, haram. Nah, waktunya berlanjut ini silahkan kerjakan. Itu dia. Kerjakan. Ini maksud hadis ini. Kondisi hadis ini mengarahkan kepada seorang bila dia hendak melakukan salat Isya, selama itu dia ada waktu, silakan, masih ada waktu. Tapi jangan dibuat-buat gitu maksudnya. Udah salat Isya, nanti ajalah. Lagi tanggung ini, main-main, lagi tanggung ini, lagi tanggung ini. Ini yang salah, ini yang tak boleh. Artinya dia waktu ada, azan berkumandang, dia bisa berangkat. Nah itu dikerjakan, itu yang utama. Tapi kalau dia misalnya bapak misalnya dalam perjalanan,
atau mengantar atau menjaga orang sakit, atau dia dalam keadaan sakaratul maut, kan enggak tahu, jangan mati dulu ya, ini sholat isya dulu. Kan enggak mungkin. Maka itu dulu. Karena apa? Waktu sholat isya panjang. Waktu sholat isya panjang. Ini makna hadis ini. Sampai kapan hadis ini? Sampai kapan waktu ini? Kata hadis ini, hingga masuk waktu sembahyang yang selain daripada 5 waktu. Melainkan sembahyang subuh, kecuali sembahyang subuh, kecuali sholat subuh dengan ijma', maka tidak lanjut waktunya hingga masuk waktu sembahyang yang lain. Hanya putus waktunya dengan terbit matahari. Paham nih Pak? Jelas nih? Jelas ya? Waktu kecuali sholat subuh. Sholat subuh barulah bisa habis waktunya kalau matahari terbit. Tapi kalau sholat isya panjang waktunya. Ijma. 5 waktu. Kecuali sholat isya. Kecuali sholat subuh. Sepakat para ulama tidak ada kelanjutannya. Kalau sudah ada matahari terbit, udah ada putus. Terus untuk sholatnya itu apa? Qadha lah. Niatnya qadha. Usalli fardhas subhi rak'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Baik sengaja, mau tidak sengaja, maka bunyinya qadha. Walaupun dia sholat jam 7. Atau sholat jam 8. Tertidur. Tapi kalau tertidur dia tidak dosa. Karena dia memang enggak tidur. Tapi kalau dia udah bangun, ya, udah bangun dia dengan azan, tarik selimut, itu namanya tafrid, teledor. Nah, udah bangun. Nanggung lah bentar lagi. Bentar lagi udah rupanya udah jam 6. Bentar lagi ya. Lagi dengan ngantuk berat. Ya. Tantangannya berat itu. Nah, sholat subuh itu. Ya, kecuali orang yang khusyuk lah. Nah, itu udah habisnya. Masa waktu sholat subuh itu sebentar, tapi luar biasa berat pahalanya. Batasannya sampai ke terbit matahari. Tidak ada kelanjutannya. Kalau sholat isya, boleh kelanjut. Mau sholat 9, jam 10, jam 9. Nah. Jadi yang utamanya itu antara jam 9 sampai jam 12 malam. Itu yang utamanya. Level utama awal waktu. Level kedua, level ketiga, level 4 sampai jam 12. Adapun dia jam 12 sampai jam 4 itu tak ada keutamaan lagi. Solatnya boleh, tapi tak ada keutamaan. Yang utama itu apa? Solat malam, solat tahajud maksudnya. Itu yang utama. Maka solat dini hari. Itulah dia solat tahajud. Nah, terus maka nyatalah daripada yang demikian itu bahwasannya tidak ada fasil, tidak ada pemisahan antara waktu zuhur dan waktu asar. Tak ada itu. Ada enggak waktu zuhur dan asar? Ada pemisahannya enggak? Enggak ada matahari kan di tengah-tengah. Dia lanjut aja kalau udah habis, udah terbayang-bayang itu, itu udah. Batas bayangan udah masuklah asar, tidak ada. Antara waktu zuhur dan waktu asar tak ada pemisahan. Dan antara waktu asar dan maghrib tidak ada pemisahan. Dan antara waktu maghrib dan waktu isya tidak ada. Dan antara waktu isya dan waktu subuh tidak ada pemisahan. Waktu isya sampai subuh kan enggak ada pemisahannya, tak ada. Melainkan kecuali antara waktu subuh dan waktu zuhur. Apa batasan? Matahari disekat oleh matahari. Itu dia disekat oleh. Inilah kita untuk pengetahuan kita tentang masalah waktu itu salat. Maka salat subuh singkat waktu, bentar lagi udah naik matahari. Memang harus dipaksa itu, dipaksa. Kalau dapat kali pun subuh tu apa namanya? Kan sunat itu. Sunat di dalam sholat subuh itu, azan subuh itu 2 kali. Sunat. Pertama azan untuk membangunkan orang, fajar masuk,
ya, salat fajar, salat tahajud, apa dia? Nah, kedua baru salat sunat subuh. Baru salat subuh, fardu subuh. Itu membangunkan. Udah 2 kali azan tak bangun-bangun, ini kan ada yang salah telinganya nih. Udah 2 kali azan, kalau sekali oke lah mungkin. Udah 2 kali azan pertama tak bangun, azan kedua tak bangun, ditambah selawat tak bangun juga, maka di sini udah tertulis toiletnya jin. Rupa dikencingin dari sini. Aduh. Maka kenapa demikian disentuh dengan azan sekali lagi? Karena waktu salat subuh habis, ada batasannya matahari. Dan waktu singkat. Kita aja selesai salat subuh jam 5:30, itu udah mulai terang tuh kan. Udah mulai terang. Udah mulai lah nampak, kalau enggak gitu. Rasanya kalau orang yang beriman salat jam 5:30, udah ibaratkan makan nasi udah mulai dingin tuh. Orang yang beriman. Tapi kalau orang yang awam, udah tuh masih ada waktu. Yang penting kan salat subuh daripada enggak salat gitu ya. Ya jauh dah. Nah, berarti ya. Jadi yang utama, carilah keutamaan salat subuh. Berniat terus dengan kuat supaya bisa kita dapat. Begitu teringat kan ya. Itu teringat. Loh, saya udah bangun salat subuh. Saya sudah bangun salat subuh jam 5:30. Tapi tinggallah daripada qobliyah subuhnya itu dikerjakan atau tidak dikerjakan. Udah mau hampir jam 6, jam 4 lah. Itu kita salat fardu atau salat sunat terlebih dahulu. Gitu kan? Fardu padahal waktu masih jam 5:30. Udah kita la ilaha illallah. Untung lah di masjid ada tahlilan. La ilaha illallah. Ada yang bangun, ada yang makin terlelap tidur. Waktu mendengarkan tahlil subuhnya. Nah, terbangun dia, ambil dia wudu, itu dikerjakan salat sunat subuh atau fardu subuh? Kira-kira. Salat fardu. Jadi salat sunat ini gimana? Hilanglah. Qadha. Kenapa qadha? Padahal salatnya masih ada. Waktu salat subuh masih ada jam 5:30. Hah? Nah, ini dia. Kata almarhum Syekh Ali Jabir di dalam buku beliau, apapun engkau tertinggal kamu salat itu, ya, terlambat kamu salat subuhnya, maka jangan sampai tinggalkan qobliyahnya. Selagi masih ada masih ada waktu. Ada kan 5:30 masih ada waktu salat subuh kan? Kecuali begini. Waduh, udah sebentar lagi nih. 5 menit lagi udah habis waktu, enggak sempat lagi. Mana yang pilih? Sunat atau fardu? Itu baru. Jadi salat sunatnya tadi qadha, bukan dikobok, diqadha. Kenapa bisa qadha? Yang sunat bisa diqadha setelah subuh itu kenapa bisa diqadha? Sebabnya. Nah, saya katakan sebabnya apa? Apa? Ayo jawab. Nanti Pak Rusikin sholat pula. Sholat misalnya sholat sunat nih. Tadi nggak dapat sholat sunat. Ditanya, adalah kan orangnya. Setelah sholat subuh nggak ada lagi sholat sunat loh. Nggak ada sholat sunat lagi. Yang tidak boleh sholat itu sholat lagi setelah sholat asar dan sholat. Kalau ditanya itu gimana? Pasti jawabannya, udah ngaji aja ke situ, yuk kita sana aja. Apa jawabannya? Pak Ahmad apa? Itu keutamaannya. Ini saya tanya sebabnya, bukan keutamaannya. Apa Pak Koni? Apa Pak Suradi? Pertanyaannya, tadi kan kita tadi sholat, terbangun, terjaga. 5 menit lagi udah mau habis waktu sholat subuh. Terbangun. Itu kita kerjakan sunat qobliyahkah atau fardu subuh? Fardu. Karena waktu sudah mau habis. Nah, waktu habis. Nah, tadi saya dibacakan tadi itu yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Selama itu engkau tinggal, jangan pernah tinggalkan itu daripada sunatnya. Kata beliau. Ini kata beliau dalam bukunya. Ada bukunya tuh ya, megang. Apa katanya itu? Jangan pernah tinggalkan. Rupanya habis waktu. Barulah kita mengqadha. Hukumnya mubah.
Hukumnya mubah. Nah sekarang apa sebabnya diperbolehkan? Padahal ada hadis melarang untuk sholat setelah sholat asar dan sholat. Itu pertanyaannya. Apa kira-kira misalnya ditanya seperti itu Pak Khalid, Pak Ahmad? Jangan Pak Khalid aja. Ayo ya, di dalam benar. Karena bukan yang lain? Apa? Yang belakang apa? Baca ya apa? Oh, kebiasaan. Kebiasaan dia sholat. Bukan. Karena dia itu adalah sholat sebab. Kalau sholat sebab boleh, yang diharamkan pun boleh. Paham? Tidak? Sholat Bapak masuk kepada masjid. Sudah? Sholat masuk masjid setelah sholat asar. Boleh nggak sholat sunat? Boleh. Kenapa? Karena ada sebab. Sholat subuh. Sholat subuh, kita sholat fardu subuh. Setelah sholat fardu subuh, kita sholat jenazah. Boleh tidak? Karena sebab. Tapi kalau tidak ada sebab yang mengiringi dari sholat itu, tak ada. Jadi karena tadi itu sebabnya apa? Sebab tertinggal. Jadi sebab itu sholat sebab namanya. Karena sholat sebab itu. Ya. Jadi beliau katakan itu di dalam buku beliau itu bahwasanya walaupun engkau itu lambat sholatnya, jangan pernah ditinggalkan itu sholat. Walaupun setengah, kecuali habis waktu. Waktunya sudah habis itu baru. Nah, karena waktunya panjang. Jadi kesimpulannya, waktunya pembatasan kecuali subuh ada batasannya. Terbit matahari. Itulah waktunya. Berarti singkat waktunya. Subuh mulai jam 5 ya. Tadi biasanya jam 5 ini sekarang kan? Nah, jam 5. Jam 5 wirid subuh setengah 6. Selesai kita perhatikan jam setengah 6. Itu matahari udah mulailah mulai terang sedikit, mulai terang. Ngaji kita aja udah jam yang ke-10 kurang jam 6, udah terang. Nah, ini tidak terasa putar waktu, itu dijaga tuh waktu subuh tuh. Nah, waktu jaga subuh. Baik, sampailah di situ perkara-perkara daripada yang kita pelajari tentang masalah hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Waktu ikhtiar pada Isya. Dari awalnya ikhtiar itu sampai berapa? Waktunya ya. Wallahu alam bissawab. Pelan-pelan aja. Yang penting kita ngambil ibadah, bukan ngaji tamatnya. Sampai tamatnya ini nggak tahu kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk bisa menamatkan kitab Sabilah ini. Berdoa aja lah kepada Allah supaya bisa dapat tamat ini. karena tebal kan ya. Jadi kita ini masih bab salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.